Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di belakang kelihatan nggak? Kelihatan kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah di siang hari ini kita diberikan nikmat iman Islam dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Serta keluarga, sahabat dan kita umatnya yang mengharapkan syafaat kelak di yaumil qiyamah nanti, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati dan yang kami muliakan guru kami Pak Yai Faizin beserta Ibu Nyai dan keluarga besar Pondok Pesantren Al-Hikmah. Betul Bapak? Yang kami hormati dan yang kami muliakan Hufadhah. Ada santri putranya enggak? Anton. Ada. Hufadhah Pondok Pesantren Al-Hikmah Dukuhlah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya tiba dari Dubai menuju Jakarta pada tanggal 6 November 2021. Jadi baru sekitar kurang lebih 2 pekan. Kemudian dari Jakarta kami karantina 3 hari di Wisma Atlet Pademangan. Setelah itu 3 hari kami pulang ke Solo. Kok di Solo jauh banget? Nah, ini ada pertanyaan. Jadi kebetulan istri saya dari Surakarta, dari cucu Kiai Rozak, Kiai Abdul Rozak Sofawi Al-Muayyad Mangkuyudan. Tadi saya sharing dengan Pak Yai Faizin, kebetulan ibunya Hikmah almarhumah, ibunya Hikmah sanad Qur'annya dari Mbah Umar, pendiri Al-Muayyad. Saya langsung flashback gitu ya. Oh, ternyata dunia sempit, kemana saja kita satu ikatan Al-Quran. Ya. Semoga Ibu Nyai almarhum Allah ampuni dosanya dan Allah terima amal baiknya dan kita pakai kuburnya. Bacaan ayat-ayat Al-Quran para hufadh. Kemudian setelah itu dari Solo kurang lebih 13 hari lanjut perjalanan ke Tegal. Ya, jadi saya lahir di Tegal di Desa Lemah Dubur. Saya belum kenalan ya, mohon izin Bu Nyai, Pak Yai. Saya Andi Purnomo, dulu waktu di pesantren Madrasatul Quran saya junior Pak Yai Faizin. Junior, kalau ya Pak Yai Faizin dulu sangat kaligrafer banget. Saya masih ingat dulu di pesantren Madrasatul Quran itu Pak Yai Faizin luar biasa sibuknya jadiwannya kaligrafi. Saya sangat senang indah tulisannya, kaligrafinya. Alhamdulillah juga setelah itu di Tegal malam Kamis tiba, berarti baru 3 hari ya, 3-4 hari. Dan pada siang hari ini ketemu sama adik-adik hufadhah di Pondok Pesantren Hikmah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, teman hufadhah, Anda mondok di pondok pesantren ini harus lebih banyak bersyukur. Kenapa? Karena di sekitar kita masih ada orang-orang yang kurang beruntung. Mereka ingin pondok pesantren tapi kurang dukungan atau support. Ada yang orang tuanya kaya, mohon maaf, tapi mereka tidak ada dukungan dari kedua orang tuanya. Atau sebaliknya dari anaknya. Ada yang anaknya pengen pesantren tapi kurang dari kurang support dari kedua orang tuanya. Teman-teman di sini di pondok pesantren ini harus lebih banyak bersyukur karena Anda ditempatkan di pondok pesantren ini dengan program tahfidz Al-Quran. Sekedar sharing untuk saya ini tahadus bin Ya'man, saya bisa menjadi imam. Kebetulan saya saat ini tugas imam masjid di Kota Fujairah kurang lebih
1,5 jam dari kota Dubai. Ada teman saya tanya, Ustadz, antum dekat gak dari Mekah? Saya mau umroh nih. Wah, mohon maaf Ustadz, saya jauh dari Mekah. Dubai di mana? Mekah di mana? Ya. Jadi Uni Emirat Arab itu adalah sebuah negara terdiri dari 7 kota. Ibu kotanya itu Abu Dhabi. Teman-teman mungkin ada yang tahu ya ikon Abu Dhabi itu apa? Yang sangat fenomenal yaitu Masjid Grand Sheikh Zayed. Arsitekturnya sangat indah. Alhamdulillah sudah beberapa kali saya berkunjung ke sana. Kemudian kota bisnisnya adalah kota Dubai. Jadi dua kota ini namanya lebih populer dibandingkan nama negara. Ya, kayak di Indonesia, orang Arab mengenal Indonesia itu Bali, pada Indonesianya. Saya ada jamaah orang Arab, Syekh dari mana? Indonesia. Bali ya. Kok tahunya lebih tahu Bali daripada Indonesia? Iya, dari mana? Sebelah mananya Bali? Oh sangat jauh, saya tahu di Bali gitu. Ya Alhamdulillah berkah Al-Quran. Lagi-lagi teman-teman, Anda sangat beruntung ketika kita dekat dengan Al-Quran, ketika kita dengan Allah, maka keberkahan kita itu akan bertambah. Sebagaimana firman Allah, mungkin teman-teman sudah hafal di dalam surat Al-An'am ayat 155, Allah berfirman, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Wa hadza kitab, dan inilah kitab Al-Qur'an, anzalnahu, kami turunkan, mubarak, kitab yang penuh berkah. Nah, ini adalah berkah. Berkah itu apa? Kita sering selamatan dapat berkat. Nah, ini rasa istilah orang awam, berkat, dapat kenyang ya secara fisik. Tetapi sesungguhnya berkah itu adalah bertambahnya kebaikan. Semakin kita ingin nambah kebaikan. Nah, teman-teman di sini menghafal Al-Quran itu adalah sangat tepat, yaitu dekat dengan keberkahan. Karena ketika kita sering menyentuh mushaf Al-Quran, ketika sering kita membaca Al-Quran, semakin kita akan mendapat keberkahan. Keberkahan itu apa? Bisa jadi dari orang tua teman-teman yang mencari rezeki, Allah mudahkan dalam mencari rezekinya. Atau juga bisa jadi dari teman-teman dalam mencari ilmu, Allah mudahkan mencari ilmu. Bisa juga dari Allah berikan kebaikan berupa kesehatan. Allah jauhi dari orang-orang yang akan melakukan keburukan. Nah, ini adalah berkah. Jadi ketika kita sering membaca Al-Quran, maka Allah akan menurunkan keberkahan. Kita tidak tahu seperti apa 10 tahun ke depan. Kita suatu saat akan menjadi pemimpin keluarga. Nah, kita tidak tahu akan seperti apa. Jadi ketika kita menghafal Al-Quran, ada beberapa tips sukses menghafal Al-Quran. Bagaimana sukses di dunia hingga akhirat menghafal Al-Quran, yaitu yang pertama adalah niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menghafal Al-Quran tidak sampai dulu berpikiran untuk menjadi imam di Timur Tengah, di Jazirah Arab, terutama di Uni Emirat Arab. Tidak sampai berpikiran seperti itu. Tapi ini untuk memotivasi saya adalah bismillah, saya niat Al-Quran, menghafal Al-Quran mudah karena Allah. Besok mau jadi apa? Urusan kedua, ketiga. Syukur-syukur adik-adik ada yang menjadi presiden atau gubernur atau Pak Lurah juga nggak apa-apa. Pak Lurah yang hafidhah, masya Allah luar biasa. Atau ibu nyai buka pondok pesantren, itu nanti urusan belakang. Nanti Allah akan memberikan keberkahan, akan mengikutinya. Jadi ketika kita hafal Al-Quran, keberkahan akan mengikutinya. Ketika kita menjaga Al-Quran, Allah akan memberikan keberkahan, mengikuti keberkahannya itu. Jadi nggak usah khawatir dengan dunia. Dunia akan mengikuti Anda ketika keberkahan itu dipegang, yaitu dengan menjaga Al-Quran. Minal mahdi ilal lahdi, dari kita lahir sampai akhir hayat nanti. Jadi kita amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini 1001 orang yang diamanahi oleh Allah di dalam firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Siapa lahafizun itu? Adalah Anda para penghafal Al-Quran. Jadi Allah memberikan jaminan
Al-Quran hingga kelak yaumil kiamah, Allah ikut andil menjaga Al-Quran, yaitu dengan para hamba-hamba pilihan. Siapa mereka? Ahlullah, ahlul Quran. Nah, teman-teman ini adalah ahlullah, ahlul Quran, keluarga Allah. Keluarga sudah pasti Allah akan memberikan istimewa. Salah satu contoh misal, ketika kita akan silaturahmi dengan Pak Bupati atau Presiden Pak Jokowi, kemudian ada salah satu keluarganya yang kenal dengan orang dekat, orang-orang istana. Nah, itu pasti akan lebih prioritas dong dibandingkan kita yang jauh atau mohon maaf rakyat biasa. Nah, ketika kita keluarga, maka sudah pasti karpet merah akan disiapkan oleh Pak Presiden. Saya dekat dengan istana, Presiden atau keluarga Pak Jokowi, itu sudah lazim atau sudah wajib hukumnya mempersiapkan karpet merah. Sama juga ketika kita termasuk ahlullah, ahlul Quran, keluarga Allah, maka jangankan kita minta, kita meminta aja Allah akan memberikan kepada kita. Ya. Jadi ketika keluarga, maka Allah akan prioritas dibandingkan mereka-mereka yang tidak menghafal Al-Quran. Jadi teman-teman di pondok pesantren ini, kalian harus tetap semangat dalam menghafal Al-Quran, niat karena Allah. Kemudian yang kedua, istiqomah. Apa istiqomah itu? Keberlangsungan atau langgeng setiap hari, misal 1 halaman, udah istiqomah satu halaman atau lebih 3 halaman, alhamdulillah. Dan yang ingat, istiqomah dalam menghafal Al-Quran itu tidak mengenal IQ jenius, IQ cerdas, tidak. Ada kisah, saya punya teman ketika pesantren dulu itu, Masya Allah, pintar sekali mereka. Menghafal Quran udah kayak cepet banget. Saya kalah cepet menghafal Quran ya. 1 hari bisa 2 halaman, 3 halaman, cepet banget. Tapi mohon maaf, dia itu sombong. Jadi Al-Quran itu tidak boleh dimain-mainkan, tidak mengenal jenius. Al-Quran itu menjeda wajadah. Barang siapa bersungguh-sungguh, maka akan mendapatkan hasilnya. Teman-teman yang istiqomah dalam menghafal Al-Quran, insya Allah Allah akan berikan kemudahan. Jadi mereka yang sombong dengan IQ jenius akan dibelakangkan oleh Allah. Dalam menghafal Al-Quran itu tidak mengenal IQ cerdas, ya, perlu kita ketahui, perlu digarisbawahi. Dalam menghafal Al-Quran itu yang paling penting istiqomah. Al-istiqomah khairun min alfi karomah. Ya, istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. Jadi teman-teman yang menghafal Al-Quran di sini, seorang setiap hari harus lebih semangat lagi menghafal Al-Quran, istiqomah menghafal Al-Quran untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang poin ketiga, yaitu doa restu dari kedua orang tua dan kiai. Kedua orang tua, ketika teman-teman pesantren di pesantren ini mohon doa dari kedua orang tua, atau misal kedua orang tua ada salah satunya meninggal, ziarah. Alhamdulillah saya saat ini masih ziarah ya, tidak yang lain. Jadi Uni Emirat Arab negara yang sangat berat, dan alhamdulillah saya juga tidak pernah keluar, masih ala Nahdlatul Ulama Mbah Hasyim Asy'ari, masih muridnya Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi ketika ada kedua orang tua atau salah satunya sudah meninggal, ziarah sebelum berangkat pesantren. Kemudian yang tadi doa restu ke kiai atau ibu nyai, ke Pak Yai Faizin dan beserta ibu nyai, itu yang paling penting. Jadi menghafal Al-Quran itu harus memuliakan kiai. Kita tidak bisa mengenal Allah kalau tidak melalui para kiai kita, guru-guru kita. Baik ketika guru di SD atau madrasah, atau ketika pulang dari madrasah habis maghrib ngaji, atau guru-guru yang lain. Doa-doa mereka itu sangat mustajabah. Adik-adik ketika sholat dengan kiai atau ibu nyai, mereka orang-orang yang dekat dengan Allah. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah sabar. Dalam menghafal Al-Quran itu perlu proses yang panjang. Kunci yang terakhir ini adalah sabar. Ada pertanyaan, sampai kapan batasnya sabar itu? Sabar itu tidak ada batasnya. Diucapkan mudah, dilaksanakan susah. Betul. Saya ketika menghafal Al-Quran dulu sampai kadang sering begadang. Ya saat ini juga kadang begadang ya. Untuk
menghafal Al-Quran, bismillah, niat karena Allah. Jadi dalam menghafal Al-Quran itu sabar, kunci yang keempat ini. Teman-teman harus lebih sabar menuju kepintaran. Ya. Jadi beruntung teman-teman di pondok pesantren ini mengkaji Al-Quran, mengkaji ilmu-ilmu agama, mengkaji ilmu-ilmu sains atau ilmu yang lain. Allah anugerahkan, insya Allah ketika teman-teman di sini menghafal Al-Quran, keberkahan itu akan bertambah. Jadi poin 4 tadi menuju sukses di dunia hingga akhirat, yaitu niatkan Allah, menghafal Al-Quran. Yang kedua istiqomah. Yang ketiga doa restu kiai atau guru, kedua orang tua. Yang keempat adalah sabar. Alhamdulillah tahadus gini Allah, saya bisa imam masjid, bisa umroh gratis juga karena Al-Quran. Gak mungkin saya saat ini bisa keliling, bisa ke Arab atau ke Timur Tengah, yaitu karena Al-Quran. Mohon maaf, mungkin kalau dulu saya gak pesantren, entah jadi apa. Ya. Makanya adik di sini harus lebih bersyukur, lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu, belajarnya, menghafal Al-Qurannya harus lebih semangat lagi, niat karena Allah untuk ke depan. Karena 10 tahun ke depan, 10 tahun ke depan kita tidak tahu seperti apa tantangannya. 20 tahun ke depan kita tidak tahu, 30 tahun ke depan kita tidak tahu. Jadi adik-adik di sini menghafal Al-Quran, teman-teman semuanya, Anda sangat beruntung. Oleh karenanya jangan sia-siakan waktu yang sangat sempit Anda pergunakan hal-hal yang sia-sia. Jadi ketika waktu pesantren, misal waktunya jamaah, ikut jamaah. Waktunya setoran, gak usah malas-malasan. Ngantuk gak apa-apa, berdiri. Sama, saya juga dulu ngantuk. Menghafal Al-Quran malam-malam, Masya Allah ngantuk. Pagi kadang ngantuk, siang juga ngantuk. Solusinya apa? Berdiri. Atau kalau misal bosan, di sini ada hari libur. Hari liburnya apa? Hari liburnya Jumat apa Ahad? Minggu? Jumat. Oh, Jumat. Ya, Jumat. Hari libur boleh teman-teman ngobrol sama yang lain atau olahraga atau jalan-jalan sekitar pesantren. Ya, kita bisa memanage waktu. Bagaimana ketika KBM, kegiatan belajar mengajar di pesantren sudah mulai kita start lagi. Tapi ketika hari libur sudah lepaskan sebentar, break sebentar dari hafalan Al-Quran. Ada juga misal teman-teman yang mewes bahasa ininya Qurannya, main bola sambil deras, atau main apa? Ada yang perempuan biasanya apa? Jalan-jalan jogging sambil deras Al-Quran, itu sangat efektif seperti itu. Ya, jadi refreshing sambil deras Al-Quran gitu. Karena dulu ada teman saya juga kan gitu, deras sambil olahraga. Nah, itu luar biasa. Tapi kalau yang belum mampu ya udah apa-apa. Nanti itu berproses. Ketika waktunya libur, udah kita libur. Namun ketika kita kegiatan pondok pesantren mulai, kita mulai semangat lagi. Gitu. Jadi inilah keberkahan Al-Quran. Teman-teman ingat, Allah sudah berfirman tadi di dalam surat Al-An'am, ketika teman-teman menghafal Al-Quran, itu adalah 1001 orang yang termasuk pilihan spesial. Ya, di luar sana banyak orang yang ingin menghafal Al-Quran tapi tidak diberi kesempatan. Nah, teman-teman alhamdulillah harus lebih banyak bersyukur, lebih bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, menghafal Al-Quran dengan Pak Yai Baizid beserta Ibu Nyai dan keluarganya di pesantren ini. Alhamdulillah harus lebih banyak bersyukur. Caranya seperti apa bersyukur? Ya tadi, dengan semangat belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, dan mengikuti peraturan-peraturan dan larangan yang ada di pondok pesantren ini. Ketika Anda keluar atau melaksanakan larangan yang ada di pondok pesantren ini, jangan harap Anda akan bisa mendapatkan keberkahan dari kiai. Jadi teman-teman di ini, santri-santriwati, harus lebih taat kepada peraturan yang telah ditentukan oleh pondok pesantren ini. Dengan doa kiai, ibu nyai dan keluarga besar, insya Allah ilmunya akan bermanfaat. Ya, demikian dari kami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.